Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Fussilat ayat 29. Di sini kita harus berhati-hati terhadap harokat dan ada panjang pendek yang perlu harus kita perhatikan. Marilah kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Para pencinta Al-Quran yang berbahagia, ayat ini cukup panjang sehingga kita harus menentukan apabila kita tidak kuat nafas, maka kita tentukan sebelah mana kita itu berhenti atau kita itu wakaf di sebelah mana, sehingga biar wakaf kita itu bagus ya. Misalnya di sini waqala alladzina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana. Dari sini kita bisa berhenti adallana, ini tidak masalah sebelum minal jinni, atau yang tadi kita baca adallana minal jinni wal ins. Jadi ada dua, minal jinni wal ins, ini satu kesatuan sehingga kita berhentinya di wal ins. Kalau kita berhenti wal ins, ini kita panjangkan sebagai ikhfa, kemudian kita sukun sinnya wal ins, begitu ya. Kemudian kalau kita berhenti di sini, kita ulangi juga dari adallana minal jinni wal insi naj'alhuma. Ternyata sampai naj'alhuma kita tidak kuat lagi, itu tidak masalah, kita berhenti di sini sebelum tahta, atau kita sempurnakan naj'alhuma tahta aqdamina. Sampai aqdamina sini kalau mengulanginya dari mana? Dari naj'alhuma. Biar sempurna di sini dari fi'il ya. Dari kata kerjanya. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Jadi kalau kita wakaf atau ibtida di tengah-tengah ayat itu sesuai feeling kita, kebiasaan kita, yang mana yang bagus. Kalau sudah bisa nanti maknanya, maka itu bagus. Atau kalau sudah bisa di mana tempat atau kata depan yang harus kita berhenti di situ, itu juga bagus ya. Itu tergantung kebiasaan. Nah, kita sekarang membahas tentang yang tema kita sekarang, yaitu kita harus hati-hati di ayat ini mengenai harokatnya. Juga ada salah satu yang panjang pendeknya ya, yaitu di kata-kata arinal ladzaini. Nah, di sini ada sebagian yang pembaca ya, itu terkecoh, terutama yang pemula, jangan sampai terkecoh di kata-kata alladzina. Ya, ini kebalikan dari alladzina cara membacanya, yaitu alladzaini. Arinal ladzaini, bukan arinal ladzina. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana. Rabbana arina, ini kita panjangkan sebagai mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah antara Rabbana dan arina. Kita boleh membaca satu atau dua alif. Arinal ladzaini, arina ini aslinya panjang, tapi kalau bertemu dengan al yang merupakan hamzah wasl maka menjadi pendek, langsung ke tasydid lam. Arinal ladzaini adallana adallana minal jinni wal ins
minal jin, kita panjangkan nun yang bertasydid ini karena dia gunnah musyaddadah. Kemudian ini juga kita panjangkan sebagai ikhfa hakiki. Kemudian naj'alhuma ada qalqalah sughra jimnya. Juga ini adalah qalqalah sughra karena terdapat di tengah-tengah ayat aqdamina, bukan ketika waqaf sehingga disebut qalqalah sughra. Nah, perhatian selanjutnya yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu huruf na ini ya. Huruf na ini memang asli panjang, jadi jangan terkecoh, ada yang terkecoh menjadi pendek ya. Liyakuna minal asfalin, padahal bukan seperti itu, yaitu nanya ini tetap panjang ya. Ini kalau di dalam bahasa Arab itu menunjukkan musanna. Musanna itu adalah yang dua ya. Ada mufrad musanna, kemudian ada jamak ya, ada jamak. Jadi menunjukkan ada dua di sini, dua dari kata-kata huma. Huma itu dua, liyakuna mereka berdua ya. Minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Jadi na ini menunjukkan dua. Kalau yang na sini arina atau robbana ini menunjukkan kami, menunjukkan nahnu ya. Kalau ini menunjukkan huma, bukan na. Nah di sini memang asli liyakuna. Kemudian ada alifnya, ini menunjukkan musanna, bukan muannas ya, musanna. Kata-katanya itu musanna. Kemudian di sini ada mad alif sukun yang harus kita panjangkan, boleh 1, 2 atau 3 alif. Jadi seperti itu penjelasannya. Kita baca mulai awal lagi. Wa qala alladzina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Jadi lain dengan aqdamina. Aqdamina di sini nunnya ini bukan bermakna dua atau musanna. Dia ini bermakna domirna ya. Domirna itu domir dari nahnu atau kita atau kami ya, artinya dalam bahasa Arab. Tapi kalau ini liyakuna ini untuk orang dua, maka ditambah alif kalau itu kata kerja ya. Kalau kata kerja. Kalau na yang di sini mesti kalau domir itu diikuti ini dari kata benda yang menunjukkan kepemilikan ini. Ada juga yang kata kerja yang diikuti oleh na yang menunjukkan itu menjadi objek dan lain sebagainya. Itu bisa kita berdalam dalam ilmu nahwu shorof. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tahfidz Quran kita di surah Fussilat. Oh ya, Fussilat itu salah satu surat yang mempunyai dua nama ya, dua nama. Fussilat itu nama lainnya itu adalah surah Hamim Sajadah. Jadi kalau misalnya di Al-Quran Indonesia tidak kita temukan kata-kata Fussilat, cari saja surah Hamim Sajadah, itu sama dengan Fussilat ya. Hamim Sajadah, bukan As-Sajadah. As-Sajadah ada juga, Hamim Sajadah ada juga. Hamim Sajadah itu kalau di Al-Quran Madinah itu Fussilat, tapi kalau Al-Quran Indonesia itu suratnya surah Hamim Sajadah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.